menyampaikan secara umum terkait dengan apa itu program desa binaan ke beberapa camat di Purwakarta yang nantinya akan kita coba kerjasamakan untuk menjadi desa binaan imigrasi Karawang. Salah satu indikatornya tentunya kita juga meminta data dari instansi terkait jumlah pekerja migran yang terbesar dari desa atau kecamatan mana di Purwakarta. Kalau di Karawang itu sendiri sudah ada 5 desa binaan imigrasi di tahun 2024 yang tentunya nanti kita juga akan melakukan evaluasi kembali. Mungkin kita perlu menjajaki kembali kerjasama telah terbangun di tahun lalu dalam rangka untuk meningkatkan program binaan imigrasi Karawang agar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kalau desa binaan itu masih keimigrasian kepada masyarakat melalui perpanjangan tangan dari kepala desa dan perangkatnya. Jadi kita akan bekerjasama dengan mereka, perangkat desa. Ini sistemnya pendekatannya partisipatif, kolaboratif. Kita memberikan informasi keimigrasian yang intens pada kepala desa yang ditunjuk. Nantinya kepala desa tersebut bisa menjadi perpanjangan tangan kami untuk menyampaikan informasi keimigrasian. Misalnya pendidikan paspor seperti apa, kemudian tata cara untuk keluar masuk dari wilayah Indonesia seperti apa, dan seterusnya. Harapannya masyarakat kita, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan itu melek akan keimigrasian, punya wawasan keimigrasian, sehingga kita berharap ya masyarakat kita tidak jadi korban eksploitasi, karena senjata yang paling penting adalah informasi yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Jadi kalau mereka sudah melek akan keimigrasian, ada upaya untuk eksploitasi, insya Allah semoga bisa meminimalisir. Kenapa perangkat desa penting? Daripada masyarakat kita salah bertanya, yang punya akses jauh dari kantor imigrasi ya, daripada salah bertanya kepada pihak lain, lebih baik bertanya kepada perangkat desanya yang tentunya lebih kredibel dibandingkan dengan salah bertanya di pinggir jalan, soalnya malah bukannya terbantukan, malah dicoba untuk dieksploitasikan, kasihan. Tapi kalau mereka sudah pinter-pinter, insya Allah bisa mencegah setidaknya meminimalisir lah. Kita migrannya, jadi kita akan kolaborasi melihat pasangan itu ke dinas terkait jumlah pekerja migran mana yang terbesar. Kenapa kita perlu itu? Karena biasanya kalau besar di situ biasanya menjadi apa tuh ya, networking dari tetangga, tren. Jadi misalnya pulang dari luar negeri, apalagi berhasil cerita kan ke tetangga, ke keluarga, jadinya, saya juga jadi pengen berangkat nih. Jadi mungkin desa itu perlu kita jadikan indikator pertama. Yang kedua tadi yang Mas sampaikan juga benar. Kalau kita juga bisa dapat informasi terkait desa mana yang punya permasalahan dua negeri besar, tidak ada salahnya. Mungkin penting juga nanti kita jaga kerjasamanya. Pak, hingga pertengahan tahun 2025 itu ada berapa pelanggaran yang sudah berhasil ditangani oleh imigran, Pak? Pelanggaran. Aku ada tanya. Pak, berdasarkan Itu kan biasanya terkait dengan mereka overstay, tinggal di negara tertentu tapi melebihi dari izin tinggal yang diberikan kepadanya. Kemudian dia melakukan penyalahgunaan izin tinggal, misalnya untuk liburan atau berkunjung, ternyata yang dipakai untuk kerja. Dan yang lebih ekstrim lagi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau penyimpanan manusia. Nah, kenapa kita perlu menyampaikan ini? Rata-rata kemungkinan masyarakat kita yang ada di luar negeri bermasalah karena tidak mendapatkan pemahaman tentang keimigrasian. Tapi kami juga perlu menyampaikan yang kita bina desa binaan ini fokus terkait dengan keimigrasian. Jadi mulai dari pendidikan paspor dan seterusnya sampai kepulangannya berkaitan dengan keimigrasian itu akan kita sampaikan. Termasuk ada informasi, kita kan ada perwakilan Indonesia ya di seluruh negeri sih, ada atas imigrasinya. Jadi kalau ada kendala terkait dengan paspor yang hilang atau rusak, bisa mereka harusnya tahu kemana untuk mengadu atau melapor. Ada atas imigrasi, ada fungsi konsuler di Purwakarta. Kaitan sama geopolitik Timur Tengah saat ini untuk pembuatan paspor. Timur Tengah. Untuk saat ini, untuk terkait dengan paspor sih trennya sedang menurun Pak ya, karena tren meningkat pada saat sebelum haji. Sekarang mengalami penurunan. Untuk terkait geopolitik eskalasi Timur Tengah sampai dengan saat ini kita belum menemui adanya perubahan yang drastis terkait dengan penerbitan paspor. Untuk perjalanan umroh juga. Termasuk perjalanan umroh.
kasih.